Hey guys, Bluebird di sini. Dan ya, aku pakai facecam. Aku nggak tahu mungkin channel ini aku akan pakai facecam apa enggak, karena aku belum tahu. Ini channel di mana aku hanya berkomentar aja. Tapi kita hari ini mau bahas tentang keuangan VTuber dan seberapa disaster ke apa itu keuangan VTuber itu. Jadi kita akan mulai dari Will.i.ver ini. Aku nggak mau menjelaskan full dramanya, tapi in a nutshell, Will.i.ver ini tidak membayar talentnya, talentnya ngasih banyak bukti bahwa Will.i.ver ini kan apa itu tidak membayar. Will.i.ver balas balik dengan respon yang paling jelek yang aku pernah lihat, ketahuan dia nggak bayar, dan ini respon dari Will.i.ver lanjutannya. Jadi kita baca Will.i.ver nomor 04 WLBRS yang ke berapa ini? 12 2023 3 Desember 2023 perihal pemberitahuan terkait total aset Hinagawa Kiyomi. Kepada yang terhormat supporter dan fan Will.i.ver, terima kasih atas dukungannya Anda kepada Will.i.ver. Pada 25 November 2023, Sabtu, terdapat kesalahpahaman yang sangat disayangkan antara Hinagawa Kiyomi sebagai salah satu talent Will.i.ver dengan manajemen Will.i.ver. Dan Hinagawa Kiyomi telah menyebarkan tuduhan pada pihak Will.i.ver. Sesuai dengan janji pada live stream, clarification about accusation Will.i.ver Hinagawa Kiyomi yang aku akan ngasih link kapan-kapan, maka kami akan membuka informasi total aset Hinagawa Kiyomi secara transparan dengan bukti pembayaran. Untuk detail total aset bukti pembayaran dapat dilihat melalui link drive yang kita akan buka di sini. Perihal gaji Hinagawa Kiyomi dengan berjumlah 4.500.000 sayangnya belum dapat dibayarkan karena Hinagawa Kiyomi telah belum memberikan informasi nomor rekening. Kami akan segera menginformasikan sebagai menginformasikan kembali bila pembayaran gaji telah dilakukan. Kami mohon maaf atas segalanya permasalahan yang telah terjadi dan kami berharap Anda akan terus mendukung dan menikmati konten Will.i.ver dan talent-talent kami untuk kedepannya. Terima kasih. Salam sama CEO Will.i.ver. Dan ini dia adalah, yang aku mau lebih fokuskan hari ini adalah seberapa kita akhirnya bisa lihat seberapa banyak uang yang mereka bakar hanya demi satu talent. Dan ini kenapa aku mau bahas, karena buat teman-teman yang mau bikin agensi, ya, ini bisa sebagai case study yang bagus bahwa kenapa kamu tidak buka agensi dan kenapa agensi itu mahal. Dan kita akan bahas juga, aku ada social blade, kita akan buka, dan aku mau membuat argumen bahwa kenapa kok VTuber harus mahal sometimes, Karena secara bisnis ini adalah hal yang bodoh yang aku pernah lihat. Karena gini, di dalam otakku nggak tahu yang lain ya, karena aku bukan orang bisnis. Tapi dalam otak, ketika kamu invest sebegitu banyak, adalah kamu pasti ada uang kembali gitu kan. Kamu harus mengembalikan duit itu kan. Kayak kalau kamu jualan, kamu harus itu kan siap rugi dan lain-lain ya. Tapi yang aku belajar dari sebagai orang bisnis yang jualan roti di dekat sekolah, kamu nggak ingin rugimu sampai 12 juta. Aku nggak ingin rugimu. Oke, ditambahi gajinya yang belum dibayar, jadi 16 juta. Dan ini satu hal yang aku ingin bahas ya. Tapi kita lihat dulu, apa sih kok bisa dengan harga segitu? Apa sih yang mereka lakukan dengan budget 11 atau 12 ya, 12 juta itu kan. Oke, pertama komisi desain karakter Doki 2.600.000, pembayaran langsung lunas, rigging 3.200.000. Dan ini aku mau langsung bahas karena dua ini hal yang sering diomongkan VTuber, yaitu tentang rigging, desain karakter, OC dan lain-lainnya itu mahal banget, dan aku bisa accept itu. Karena ada stigma bahwa first impression matter, yang dimana kalau kalian punya impresi yang bagus gitu, orang-orang suka dan akan apa ya, oh sorry Facebookku lagi itu lagi nyala, sorry. But ini aku mau bahas karena desain karakter itu cukup penting di dunia VTuber. Kalau kamu punya karakter yang bagus, yang wow, yang yang aduhai gitu, kamu akan easily dapat
subscriber, kamu akan dapat viewer secara mudah. Dan ini fakta, bukan aku kayak opini. Enggak, ini fakta banget. Kamu kamu lihat aja karakter gue. Ada yang suka karakterku. Kayak aku udah mungkin kena syarat dari apa itu, Will You Smash berkali-kali bahwa aku kena PES berkali-kali. Dan karena karakterku itu bukan untuk show off, itu hanya personal ego. Tapi buat teman-teman yang mau kayak beneran tuh VTuber, kayak ingin berkarir gitu kan, kau perlu punya desain karakter yang bagus. Dan aku bisa hargai itu mahal banget, 5 juta. Oke, dan dia habis 5 juta buat karakter, 8 juta. Oke. Jadi budget, oh ya kita nggak akan bahas perangkat ya, kayak laptop, HP. Kita assume kamu udah punya alat untuk streaming, kita panggil aja itu. Yang kamu perlu sekarang tinggal laptop, yang kamu perlu adalah desain dan riggingnya. Oke, 5 juta yang untukku itu harga yang standar untukku. Kalau kalian betulan ingin ya 5 juta kamu down the drain untuk jadi VTuber. Oke, kita lanjut. Chibi desain karakter. Now, ini loh yang aku mau bahas sedikit. Yang 4 5 ini sesuatu yang aku ingin bahas karena gini, satu hal yang aku nggak seneng sama VTuber beberapa kali itu seberapa banyak dia ganti kostum, ganti chibi, dan juga ganti karakter. Dan aku bukan ngejengnya kayak apa itu harus dilakukan, enggak. Untukku gini, apa ya? Kalau kalian punya uang dan rezekinya, oke lah, kamu mau ganti karakter, mungkin setelah setahun 2 tahun kau main karakter itu dan ingin ganti, aku bisa paham karena mungkin orang-orang bosan dan lain-lainnya. Tapi kalau kamu gantinya cepat, kalau kita bisa buka ini udah pembayaran. Aku nggak tahu live di CB-nya gimana ya. Tapi kalau kebanyakan VTuber tuh kepingin kayak gonta-ganti karakter dan gimana ya rasanya itu kayak dude buat apa gitu loh. Kayak kamu nggak perlu gonta-ganti karakter gitu kan. I mean ya kalau kamu gonta-ganti karakter kamu akan dapat engagement banyak karena fresh new look, fresh orang-orang yang lihat. Tapi dan again kau akan nambah itu ke budget, nambah itu kayak dalam pengeluaran itu. Dan kita mau bahas ini karena ini penting sebagai bisnis bahwa pengeluaranmu itu harus ada penghasilan kembali. Oke, kita lanjut. Dari Cibi, rigging, dan rigging first dapat Kiyomi, aku nggak paham yang itu. Jadi itu habis sekitar 7.400.000. 1.400.000. Oke, kamu punya 6.400.000. Untukku, aku kayak personally saying ya, kau nggak perlu live to di CP ini. Dan apa harus? Untuk nggak harus. Apalagi kalau kamu talentnya baru gitu kan. Terus kita akan mulai dari art MV, like switch, edit MV, dan mixing, dan ini MV. Nah, masalah MV itu debatable kata aku. Kamu mau naruh MV itu nggak masalah gitu kan. Dan MV itu nggak murah. Dan aku punya beberapa teman yang jadi visinger. Mereka bikin MV itu mahal-mahal banget. Dan aku tanya, tunggu, terus uang kembalimu berapa gitu kan? Duit kembalimu berapa? Jawabannya itu kayak dia nggak dapat uang kembali gitu. Dia lakukan karena dia seneng gitu. Dan karena ini sebagai hobi, aku nggak ngejudge mereka gitu kan. Tapi karena ini sebagai bisnis gitu kan ya, sebagai bisnis, kalau kamu nggak dapat duit dari MV ini gitu kan, itu kayak pengeluaranmu itu lebih banyak lagi gitu kan. Karena aduh, kamu kayak ini MV habis berapa anjir? Habis 5 juta, 1 juta, 1.400.000, 1.400.000 untuk satu MV. Dan itu pun ada videonya nggak? Oke, ada videonya. Kita lihat. Ini lagu itu. Dan itu hanya 1.600. 1.600 viewer. Gimana ya? Aku mau bilang kayak oke, kamu naruh MV 1.600 viewer. Aku nggak tahu MV ini uangnya via traktir atau uangnya via dari organisasinya langsung gitu atau dari agensinya. Tapi 1.600 untuk satu video dengan harga 1.400.000 kayak dengan harga segitu dan hanya dapat 1.000. Mohon maaf, tapi you know
mungkin ya oke kita jadi orang baik hati dan ngomong aja mungkin tujuannya itu bukan ini, mungkin tujuannya bukan nyari duit. Mungkin dia nyari viewer. Oke, oke, nggak masalah. Dia mau nyari viewer dan 1.600 orang baru untuk melihat covermu untuk pergi ke channel. Ada banyak subscriber, boleh lah. Nanti ada yang banyak nonton, boleh lah, boleh lah. Tapi aku ingin tahu presentasinya itu kayak gitu. Seberapa persentasenya? Persentase antara orang lihat view mau ke channelmu, mau itu berapa? Itu harus dipikirkan. Jadi mereka menghabiskan 5.700.000 buat desain karakternya sama karakternya sendiri. Dia menghabiskan 1.400.000 buat chibi-nya dan menghabiskan 1.400.000 lagi buat MV. Dan ini MV-nya ada 2, jadi dikali 2. Jadi itu kayak habis 4 jutaan lah. Itu satu hal yang harus diperhatikan sekarang. Karena apa ya? Dengan harga segini ya. Aku tuh tahu yang MV satunya berapa yang villain. Oh ya, maaf kalau ada suara dari sebelah teman kamarku lagi ngomong juga. Jadi aku kayak nge-scrap ini. Dan kita lihat, wait, berapa ini? 597 anjir. Wait, what the fuck 50? Jadi now this is a problem. Now this okay. Yang 1.600 ini kayak aku masuk akal gitu. Karena ini kita bandingkan sama channelku sedikit. Bandingkan sama channelku sedikit. Aku tak kasih tahu channelku sedikit. Ya aku bukan ingin flexing. Aku bukan ingin flexing, tapi aku ingin tahu sesuatu. Ini panggil aja, oke. Dia dalam 1.600 dengan ini, dengan 7 tangan. Walau klipku yang hampir oke lah, Melisa Kinereka. Ini 1.800.000. Walau konten itu nggak bisa kita bandingkan bareng-bareng. Tapi satu hal yang aku ingin mempermasalahkan dengan viewer adalah seberapa banyak pekerjaan yang kamu harus keluarkan. Kayak kamu habiskan 1 juta dan ekspektasimu atau targetmu harusnya juga lebih tinggi. Kalau kamu seperti aku yang hanya ngeklip kayak gini, yang kayak bro, aku nggak niat gitu kan. Tapi gini, tapi aku hanya ngeklip, aku nggak naruh subtitle bro. Aku sendiri nggak naruh subtitle. Satu hal yang aku mau bahas adalah sebagai YouTuber sendiri, kalau kamu mau naruh MV, ini di dalam otakku ya. Tapi please marketkan. Aku ingin tahu ini udah dimarketkan apa enggak gitu kan? Atau kamu udah keluar? Karena ketika kamu buat harga 1 juta dan hanya dapat 1.600 view, yang I know, aku punya social blade dan kita lihat itu ya, itu habis berapa? Sebentar, kita akan lihat videonya. Aku nggak mau buat orang-orang jangan nyerang Hinagawa. Hinagawa di sini tidak salah. Hinagawa di sini malah victimnya. Aku mau lebih membahas ke organisasinya atau agensinya yang untukku keuangannya berantakan as fuck. Status user video. Gitu. Tapi itu yang aku mau bahas adalah ini duitnya siapa? Ini nggak dijelaskan duitnya siapa atau apa. Duit oke. 50 video tertinggi. Dan bro 1,6. Like Switch $7. Estimated earningnya $7. $7 bro. $7. Aku mau lihat social blade itu berapa. $7 bro, like what the fuck. Aku kayak entah aku ada nggak itu Steve Roop siapa aja super underscore apa 13 ya, aku sendiri lupa nama gua apa. Kayaknya nama gua bukan ya rupa underscore 13. Kita akan naruh super user video terbaikku
Kita kan sama ya, kalau nggak salah Niji Sanji Malisa ya tadi. Niji Sanji Malisa. Ini $111. 1 sampai 11 dolar. Dan aku nggak itu. Nah, yang aku mau bahas ini adalah masalah pengeluaran duit ini ya. Apa ini karena keinginannya si siapa itu? Si Hinagawa atau keinginannya sama organisasinya atau agensinya? Karena kalau aku lihat dari perspektif ini, kamu ngeluarin banyak duit tanpa ada planning yang solid dikeluarkan seperti MV ini kan. Aku bukannya nggak bilang kalau kau ingin bikin MV, gini aku nggak setuju sama orang yang bikin aku mau bikin MV sesuka hatiku gitu. Untukku, kalau kamu punya the capability untuk melakukan itu, silakan. Tapi ingat gini, buat teman-teman yang mau bikin MV, buatlah rencana yang solid gitu loh. Marketingnya gimana? Siapa yang dengar? Siapa aja yang dengar? Taruh di mana? Taruh di YouTube, Spotify, SoundCloud. Dipikirkan strategi untuk membuat MV itu gimana gitu loh. Jangan asal kalian bikin, aku mau nyanyi A dan nyanyi B dan itu kan. Terutama ketika kamu itu di agensi yang ngeluarin duit dan juga berharap dapat uang kembali dari bisnis karena agensi itu bisnis. Kalau kamu indie singer, nah aku nggak ngurus karena indie singer. Tapi karena kamu agensi ngeluarin sebegitu banyak duit, ini dipertanyakan gitu loh. Lanjut. Art opening Koyomi. Oke, ini aset VTuber. Logo, overlay, dan schedule 70 overlay opening CPU file laptop. Oke, ini ada masalah itu HDMI, Natal, MVR. Look, ada 3 MV. Ada 3 MV. Dan aku mulai 3 MV ini kan. Ada 3 MV dan astagfirullah. Kamu lihat viewer ini 342 sama 596 gitu loh. Ini hal yang aku greget karena kau menghabiskan sebegini banyak duit ya. Kau bisa menghabiskan sebegini banyak duit, tapi alhasil kamu hanya dapat view yang bahkan kalah sama diriku gitu loh. Dan aku nggak itu. Dan ini pentingnya kalian ketika membuat MV sebagai agensi, kalian harus tahu faktor comeback. Faktor comeback adalah hal yang sangat penting. Ingin tahu kenapa? Biar viewer ini tetap naik dan videonya tetap relevan gitu loh. Sekarang ya, aku dengan Like Switch ya. Mohon maaf, aku nggak mau banding-bandingkan. Apa sih yang membedakan cover Like Switchmu sama Like Switch yang lain gitu loh? Atau bedanya Merry Christmasmu sama Merry Christmas yang lain? Mungkin Like Switchmu versi dangdut dan suaranya catchy, enak didengar dan itu. Atau suara Like Switch-nya tuh punya arrangement yang beda. Sekarang aku akan kena copyright. Aku akan kena copyright ya. Aku hanya kena copyright ini karena itu Light Switch. Aku nggak tahu Amerika Switch juga itu. Tapi sekilas aku dengar dari Light Switch-nya ya, itu nggak ada bedanya anjir. Itu masalah. Ketika Light Switch-mu itu, ketika covermu tuh hampir mirip dengan yang lain, nggak ada bedanya gitu loh. Dan again, pengeluaran duit ini sangat sangat aku nggak tahu aja apa dia punya traktirnya, kita bisa lihat traktirnya. Aku di sini mau bahas lebih ke pengeluarannya karena pengeluarannya itu kayak god damn gitu loh. For MB lagi 670. Oh, jadi ini di itu kan. Jadi ini di support sama viewer dan nggak masalah kalau di support sama viewer nggak masalah. Jadi ini sistemnya itu. Tapi 675 viewer. Dan aku harap, sebagai orang yang mengeluarkan duit yang banyak gitu ya. Kadang investasi kalian harus dipikir-pikir. Ini bisa jadi, ini aku mau lebih ke kasus study case bahwa bagaimana untuk mengatur duit yang baik dan benar untukku. Yang bagus dan ini. Karena ketika kita membahas bisnis itu beda lagi sama indie ya. Kalau kamu indie, pengeluaranmu itu setara. Tapi ini juga study case yang bagus untuk apa yang kamu bisa lakukan ketika ngeluarin sebegitu banyak duit. Atau kamu punya banyak duit dan bingung investasinya gimana. Atau ketika kau naruh MB,
investasinya gimana. Karena kalau kalau kau tanya pendapatku ya, aku mengeluarkan duit aku juga mengeluarkan duit gitu kan. Aku juga mengeluarkan duit buat channelku gitu kan. Dan apa yang kulakukan dengan duit itu, well, aslinya aku ya juga nggak sebegitu, tapi aku upgrade beberapa hal gitu kan. Aku upgrade channelku sedikit, tambahin mic, tambahin opportunity yang lain. Aku lebih aktif di komunitas juga, dan ini aku melakukan ini full solo anjir. Jadi ketika kamu dapat donasi gitu, ketika kamu dapat donasi, kamu punya ekspektasi yang cukup tinggi sama viewermu untuk yang kamu dapat donasi itu mengeluarkan duit yang itu loh, mengeluarkan duit yang ketika viewer mengeluarkan kamu donasi, dia berharap apa yang dikembalikan, apa yang kamu bisa dengan donasi itu. Ini berharap, Xiaomi berharap naruh MV lebih lanjut. Dan aku nggak masalah, MV itu nggak masalah, tapi MV apa yang diinginkan. Orang-orang ingin lagu apa gitu kan. Karena juga mereka yang sponsor kamu gitu kan. Kalau mereka ngomong, seinginnya Xiaomi ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau kalau ada yang ingin itu ya perlu juga dipikirkan juga kan. Jadi ini sedikit ngasih tahu aja kalau kamu jadi agensi VTuber. Buat teman-teman yang mau jadi agensi VTuber, ini akan perkiraan duit yang kalian akan buang. Ya 12 juta, 11 juta. Ini seberapa susah dan seberapa, dan ini juga bukan agensi yang sangat teratur. Ini bukan, ya sementara ini selama aku lihat dia dia lagi berani ngomong sih. Tapi personally saying ini bukan agensi yang cukup teratur. Dan ini masih satu talent gitu kan. Ini sedikit study case bahwa mengeluarkan membuat agensi itu nggak semudah itu, nggak semurah itu, dan mengeluarkan banyak duit dan sering rugi. Aku yakin orang-orang yang ikut agensi abal-abal itu antara ingin coba-coba atau mereka emang suka ngeluarin duit, dan aku nggak masalah sama itu. Tapi kalau kalian ingin bisnis agensinya bertahan lama ya, bertahan lama, kalian harus berpikir sedikit tentang ini, sedikit tentang ekonomi, atau sedikit tentang bagaimana sih membalikan modal, atau apa sih yang harus dibalikan modal. Karena oke lah, mungkin mereka rugi 12 juta. Tapi kalau mereka punya fanbase yang kuat, fanbase yang setuju, yang erat gitu kan, dan mereka bisa berjalan dengan fanbase itu, untukku itu bukan investasi yang buang-buang duit gitu kan. Karena kamu hanya dapat orang yang itu, yang ketat, yang setia sama kamu, dan kemungkinan itu mereka bakal membantu kamu untuk kedepannya, dan juga akan berkembang kan. Itu investasi yang bolehlah itu ke 12 juta. Karena kamu nanti ada source of revenue yang cukup oke lah. Tapi kalau kamu ngeluarin 12 juta, dan talentmu nge-expose kamu bahwa kamu talentnya belum dibayar dengan duit yang harus dibayar, yang seperti dikatakan ini, belum dibayar karena kamu nggak tahu nomor rekeningnya, well, let's just say kamu itu belum siap membuat agensi gitu. Dan ini mungkin itu sedikit aja. Aku mau ngeren masalah duit ini karena, bro, 12 juta, bro. Kamu nggak habiskan duitmu buat apa? Dan sekarang ada talentnya udah pergi gitu kan. Channelmu channelmu diapakan gitu kan. I mean, kamu mungkin bisa jual ke orang random sih. Mungkin kau hanya jual mungkin 3 jutaan lah mungkin. Itu pun kalau hoki itu kalau kamu jual sih. Karena agen balik modalnya itu nggak bisa kamu habiskan 12 juta. Jadi ya, jadi maka video ini kamu jadikan case tadi teman-teman, untuk belajar bahwa mengatur duit itu yang bagus gitu loh. Mengatur duit itu yang bagus. Ketika kamu mengeluarkan duit, kamu harus tahu apa yang kalian gain, apa yang kalian ingin balik gitu. Apa kalian ingin modal balik, atau kalian ingin orang baru, exposure atau apa. Dan itu juga harus kalian tahu resikonya. Kalau kalian mengeluarkan uang segini, dan kamu mikirnya, oke, kita dapat exposure, seberapa banyak exposure-nya? Harus berapa banyak? Kalau kalian hanya dapat exposure-nya sedikit gitu kan, ya dilihatnya, ya untukku sih bisa aja rugi kan. Dan kira-kira ruginya itu sampai kapan, Bang?
Jadi mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ini hanya video yang nggak jelas untukku. Aku hanya ingin ngeran masalah duit karena 12 juta dibuang dan wah itu lihat di mata itu kayak wah itu fuck. Tapi again ini studi case yang bagus. Mungkin kita bisa gali lebih dalam atau kita bisa taruh di video lebih lanjut. Tapi ya, I think that's all dan see you guys later. Bye.